Tuan-tuan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional. Nama ini, perkataan nasional, tidaklah sekali-kali menunjukkan keangkuhan kaum SI atau menunjukkan tajamnya pikiran dan luasnya pemahaman. Tadi adalah potongan pidato yang disampaikan oleh tokoh Sarekat Islam yang bernama Hos Cokro Aminoto. Jadi, apa itu Sarekat Islam? Kapan Sarekat Islam dibentuk? Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Sarekat Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakangnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang pola pergerakannya. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang perpecahannya. Nah, awalnya Sarekat Islam adalah organisasi dagang bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Kyai Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam dengan tujuan untuk menggalang kerjasama antara pedagang-pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi. Selain itu, Samanhudi juga ingin meruntuhkan dominasi pedagang-pedagang etnis Cina di sektor perekonomian Indonesia. Pada tahun 1912, Raden Mas Haji Omar Said Djokro Aminoto mengubah nama organisasi Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama tersebut bertujuan agar keanggotaan organisasi tidak hanya terbatas pada golongan pedagang saja, namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Sarekat Islam selalu menyuarakan semangat perjuangan Islam dalam perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Cita-cita Sarekat Islam mendapatkan simpati dari masyarakat pribumi dan berkembang hingga ke desa-desa pedalaman. Rakyat pedesaan menganggap Sarekat Islam adalah wadah dalam perjuangan melawan struktur kekuasaan lokal. Dalam buku sejarah Indonesia modern, Sarekat Islam semakin berkembang pesat pada tahun 1912. Keanggotaan Sarekat Islam tidak hanya berasal dari Jawa, namun meluas hingga Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Lalu pada tahun 1917, pemerintah kolonial Belanda meminta kepada Sarekat Islam untuk mengirimkan wakil untuk menduduki kursi Volksraad atau Dewan Rakyat. Cokro Aminoto dan Abdul Muiz dipilih sebagai perwakilan Sarekat Islam di Volksraad. Pada perkembangannya, Cokro Aminoto dan Abdul Muiz tidak dapat berbuat banyak karena Volksraad hanyalah dewan boneka bentukan pemerintah Belanda. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kongres yang dilaksanakan oleh Sarekat Islam. Sarekat Islam menyelenggarakan kongres pertamanya di Bandung. Kongres tersebut diselenggarakan pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916 dengan dihadiri oleh sekitar 800.000 anggota Sarekat Islam. Adapun permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam Kongres Nasional pertama ini diantaranya yaitu usaha pemisahan sentral Sarekat Islam yang dilakukan oleh Gunawan yang juga didukung oleh Haji Samanhudi, rencana pembentukan Quake School, pembentukan Dewan Kolonial, dan masalah pertahanan Hindia Belanda. Dalam kongres tersebut disepakati pula istilah nasional. Kongres Nasional Sarekat Islam kedua diselenggarakan pada tanggal 20 sampai 27 Oktober 1917 di Batavia atau yang kita kenal sekarang dengan Jakarta. Adapun beberapa permasalahan yang dibicarakan diantaranya yaitu permasalahan perkebunan tebu, tanah partikelir, nasib buruh, dan masalah mengenai Volksraad. Kemudian, Sarekat Islam melaksanakan kongres ketiganya pada tanggal 29 September hingga 6 Oktober 1918 yang dihadiri oleh sekitar 87 cabang Sarekat Islam. Pada Kongres Nasional di Surabaya ini, permasalahan yang dibicarakan oleh para anggota dari Sarekat Islam yaitu masih bersifat sosial. Selain dilaksanakannya kongres ketiga, di tahun 1919 pun Cokro Aminoto diangkat menjadi Dewan Rakyat atau Volksraad sebagai perwakilan dari Sarekat Islam oleh pemerintah yang ditetapkan melalui SK nomor 2 pada tanggal 23 Februari tahun 1918. Pada tanggal 26 Oktober hingga 2 November tahun 1919 dilaksanakanlah kongres keempat Sarekat Islam di Surabaya. Di tahun ini
juga menjadi tahun puncaknya anggota Sarekat Islam, yaitu mencapai sekitar 2,5 juta anggota. Dalam kongres keempat ini, permasalahan pokok yang dibicarakan yaitu mengenai organisasi sentral kaum buruh yang sedikit banyaknya telah dipengaruhi oleh Sarekat Islam Cabang Semarang yang termasuk dalam golongan sosialis revolusioner. Hasil dari kongres ini bisa dilihat dari munculnya beberapa Sarekat Sekerja, diantaranya yaitu Sarekat Sekerja Pabrik Gula, Sarekat Sekerja Pegadaian, Sarekat Sekerja Kereta Api. Akhir dari perpecahan Sarekat Islam terjadi pada tahun 1914, di mana beberapa anggota Sarekat Islam mendapatkan pengaruh ideologi komunis dari tokoh Inde Sosial Demokratis Vereniging bernama Ernst Neuvliet. Anggota-anggota Sarekat Islam seperti Sumaun, Darsono, Alimin, dan Tan Malaka berusaha mengubah perjuangan Sarekat Islam ke arah yang lebih radikal sesuai dengan semangat komunis. Namun, upaya mereka mendapatkan perlawanan dari golongan Islam konservatif seperti Kartosuwiryo, Agus Salim, dan Abdul Muiz. Pada akhirnya, Sarekat Islam menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Merah di bawah pimpinan Sumaun dan Sarekat Islam Putih di bawah pimpinan Cokro Aminoto. It started with the word was of God, the word was God, so the Lamb was God. His mission was to come and seek and save that was lost. He paid the price, no one can ever find out the cost. Even if you had